آيات يا مماجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين ذنوبي يا الله ببركات محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات يا الله أنت غفور الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة محمد يا الله أنت ستر المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله السلام عليك صلوات الله عليك والنبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kita untuk suatu perkara yang sangat-sangat mulia, untuk mengemban amanah yang dulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dengan berbagai macam anugerah.
Di antaranya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang paling indah, paling sempurna. Otaknya paling besar dari sekian semua makhluk yang ada di dunia. Otaknya manusia itu paling besar, sehingga manusia ini bisa menghafal kejadian yang sudah bertahun-tahun. Beda dengan otaknya ikan, beda dengan otaknya kuda. Kuda itu kalau dilepas, kemarin kita ajak jalan pergi, pulang dan bisa, rata-rata kuda seperti itu. Kecuali kuda Arab. Kuda Arab ini otaknya agak besar sedikit dari kuda-kuda yang lain, sehingga kuda Arab ini lebih cerdas daripada kuda-kuda yang lain. Begitu juga makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, di antara sekian makhluk yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia. Jadi sebodoh-bodohnya manusia itu masih lebih daripada binatang-binatang yang ada di seluruh dunia ini. Maka kita melihat manusia itu harus bersyukur. Insya Allah. Alhamdulillah punya anak. Alhamdulillah masih punya anak yang masih hidup. Ini syukur sekali. Berarti ada harapan untuk kita jadikan sebagai calon penerus kita dan calon ulama-ulama yang akan mengangkat derajat kita nanti di surga. Insyaallah. Jadi melihat anaknya itu yang syukur. Alhamdulillah saya diberi anak seperti ini. Jangan sampai melihat anaknya dan syukur. Apa ini saya punya anak? Bodoh sekali. Jangan begitu. Sebodoh-bodohnya anak bapak itu lebih pintar dari seluruh makhluk yang ada di dunia. Lebih pintar dari ikan hiu yang besar. Itu besar badannya, otaknya kecil. Kalau dia pintar, tidak akan bisa ditangkap. Ya. Lebih pintar daripada semua makhluk yang ada di dunia. Maka tidak heran apabila manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk diberi amanah. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh. Allah telah menawarkan amanah. Amanah itu kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Kepercayaan untuk merawat bumi, Pak. Karena bumi ini bikinnya itu tidak mudah. Allah ciptakan dunia ini dengan proses yang rumit. Kemudian setelah diciptakannya bumi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dulu makhluk yang bernama jin. Dan jin ini nakal-nakal. Mereka ini hidup di dunia tidak tertib, buat kerusakan di mana-mana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan makhluk yang bernama para malaikat. Para malaikat mereka datang. Di antara malaikat itu ada iblis. Iblis ini adalah dulu termasuk bagian dari malaikat. Hanya saja malaikat ini dulu diciptakan dari dua bentuk. Satu dari cahaya, satu dari cahaya api. Api itu mengeluarkan cahaya. Nah cahayanya api itulah dulu diciptakannya iblis juga. Maka iblis itu dulu sukanya ibadah. Tidak ada tempat di langit melainkan iblis telah menggunakannya untuk bersujud kepada Allah. Jadi kalau kita mau lomba ibadah dengan iblis, saya sudah mau ibadah terus, insya Allah selamat dari iblis. Karena siapa?
Kamu baru ibadah kemarin, iblis sudah ribuan tahun dia ibadah. Sudah hafal ya. Cara ibadah itu bagaimana? Tipenya orang ibadah bagaimana? Ngantuknya gimana? Tahu betul ya. Mudah dia mau menggoda orang yang ibadah. Maka iblis pun datang dengan para malaikat menghancurkan, mengusir jin-jin tadi. Jin-jin pun diusir ke lautan. Maka tempatnya jin itu di lautan. Maka bapak-bapak kalau suka di laut hati-hati. Karena di situ banyak jin dan kerajaan-kerajaan jin itu di situ. Banyak nelayan. Dan jin itu setiap hari mereka laporannya di sana di lautan kan. Mereka tidak ada tinggal di tanah-tanah seperti ini. Mereka cuma ganggu saja. Kalau asli kerajaan mereka di sana, di lautan dan diusir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada para malaikat, wa illa rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah. Khalifah ini artinya macam-macam. Sebagian ulama mengatakan khalifah ini dikatakan khalifah karena dia akan hidup secara bergantian. Terus menerus dari ayah Nabi Adam lahir putranya melahirkan lagi. Ini namanya khalifah. Khalifah itu artinya bergantian. Satu mengganti yang lain, satu mengganti yang lain. Maka Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia. Malaikat pun bertanya kepada Allah, ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka tidak tahu. Jadi malaikat itu mereka tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Mereka tidak punya ilmu kalau tidak diberi ilmu oleh Allah. Maka mereka bertanya kepada Allah sesuai dengan ilmunya. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan bikin kerusakan lagi di dunia? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Kalau itu tidak tahu, saya lebih tahu. Jangan diam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan manusia yang mana manusia ini lebih hebat dari segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Suatu hari malaikat Jibril telah bertanya kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan gunung-gunung. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan gunung. Ya Allah, alangkah hebatnya makhlukmu yang bernama gunung. Besar, mantap itu, subhanallah. Maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, enggak, masih ada yang lebih hebat lagi dari gunung. Diceritakan oleh Imam ini. Apa ya Allah? Besi. Maka datang bibu, habis satu gunung sama bibu. Tahu bibu? Mesin. Keruk gunung habis. Betul tak? Maka malaikat itu mengatakan, berarti hebat itu besi itu. Masya Allah, makhluk yang kuat dia. Maka Allah katakan, tidak, besi itu bukan makhluk yang hebat. Masih ada yang lebih hebat lagi. Apa itu ya Allah? Api. Besi masukkan dalam api jadi lunak. Santri masukkan pondok jadi lunak. Insya Allah. Insya Allah. Panas. Siapa bilang tidak panas? Api panas karena dijadikan panas oleh Allah. Maka malaikat pun mengatakan, berarti hebat itu api itu. Malaikat itu tidak ngerti kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Maka Allah berfirman, ada yang lebih hebat. Apa ya Allah? Api segede apa kebakaran di mana-mana.
datang air habis juga, rumah pun ikut habis juga dibawa oleh air. Subhanallah. Air kalau sudah datang itu menuju hilang. Subhanallah, tiba cerita. Masa enggak hilang, tiba cerita. Pondok itu jadi hilang. Hati-hati air ini. Makanya amalan pondok itu yang benar supaya air tidak menghilangkan pondoknya. Kemarin itu ada banjir besar, masyarakat hilang Pak pondok itu. Pondok putra malah. Nah, pondok putranya yang hilang. Masya Allah. Sekarang tinggal nama. Masya Allah. Itulah air. Maka mereka sudah mengatakan dari air hebat ya Allah. Honda, masih ada yang lebih hebat lagi. Apa ya Allah? Air. Air. Asbab angin. Air pun dibawa kemana-mana. Kalau kita naik pesawat itu air, kita nabrak air itu menjadi awan. Dibawa naik ke atas, dijadikan awan, diantar kemana-mana sama angin semua. Maka malaikat itu mengatakan, wah berarti angin hebat ya Allah. Enggak, angin tidak hebat juga. Masih ada yang lebih hebat dari itu. Apa ya Allah? Yang lebih hebat dari itu adalah sedekahnya seorang mukmin dengan tangan kanannya tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Allah. Jadi amalan yang rahasia ini lebih hebat daripada angin yang hebat seperti itu. Maka seorang ulama, seorang wanita datang kepada Al-Imam Hakim Al-Asam rahimahullah, seorang wali besar. Hakim Al-Asam ini wali besar, doanya makbul. Dikatakan Al-Asam karena beliau ini pura-pura tuli. Bukan tuli, Al-Asam itu artinya tuli, tapi sebenarnya dia tidak tuli. Beliau ini pura-pura tuli selama 20 tahun. Kenapa? 20 tahun. Untuk apa? 20 tahun pura-pura tuli untuk menjaga air seorang wanita. Suatu hari ada seorang wanita belanja di toko beliau. Tengah-tengah belanja, tengah-tengah memilih barang, tiba-tiba wanita jadi kentut. Apa? Kentut. Kalau kita sekarang benar sekarang kentut, kentut, gitu. Tak malu. Kita tidak pernah malu, tak punya malu kita. Karena kita bukan manusia. Tapi orang Arab itu kalau sudah kentut di depan umum itu sangat memalukan. Maka tidak ada orang Arab itu kentut, apalagi santri. Kami kalau di Yaman itu santri Arab kentutnya tidak ada di kamar, kentutnya di WC. Wali ke WC sambil masuk dan keluar. Itu orang Arab itu paling benci kalau lihat santri kita kentut. Wah, pernah kami pagi-pagi itu kami orang Arab itu bilang begini. Wah, tadi malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Pekan besar. Pekan apa? Bom sana sini. Rubah sana. Ya benar aja apa ya? Kentut ternyata. Di antara santri satu dengan satunya malam itu kentut pada kentut satu sama lain. Dia nggak bisa tidur gara-gara kentut. Malunya minta ampun. Orang Arab itu kalau sudah kentut di depan umum bisa dia bunuh diri. Saking malunya. Maka Al-Imam Hakim Al-Asam beliau ini ketika ada pelanggannya kentut langsung pura-pura tuli. Wajahnya wanita dari merah, malu pucat. Maka ketika wanita tadi mau bayar uang, berapa? Berapa? Tuli dia. Alhamdulillah, tuli. Tak malu. Akhirnya wanita tadi tidak malu. Nah, wanita itu hidup di dekat beliau. Maka sampai wafatnya wanita tadi, Syekh Hatim ini pura-pura tuli. Sehingga orang-orang manggil, Hatim Asam itu si tuli Hatim. Insya Allah.
Tapi asbab itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena menutupi aib seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat beliau. Orang itu kalau menutupi aib seorang mukmin sama juga dia menyenangkan hati orang mukmin. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menyenangkan orang yang dia ini suka menghukum atau menyenangkan hati saudara mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah angkat beliau menjadi seorang wali. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada Imam Hatim Al-Ashraf, mengajukan kepada beliau, anak saya hilang, sudah lama nggak balik, cari-cari kemana nggak ketemu. Nah kemana sudah kami cari? Sudah sana-sana nggak ada ketemu. Oh, tolong doakan saya dia kembali. Apa? Doakan. Maka Syekh Hatim pun mengatakan, ya, saya akan doakan anak kamu supaya kembali, tetapi kamu sedekah dulu. Betul, wanita itu sedekah. Apa? Sedekah buat anak-anak. Santri dititipkan di pondok, kasih uang bulanan. Nah ini niatkan sedekah. Insya Allah. Jadi jangan terlambat kalau ngasih uang maslahat buat anaknya itu. Itu sedekah. Kalau kita lambat-lambatkan, kita simpan, nanti tidak berkah. Uang bulanan buat anaknya yang di pondok itu jangan disimpan. Insya Allah. Tanggal sekian waktunya ngasih ke anak itu kasihkan. Maulana Zakaria dalam kitabnya beliau mengatakan apabila dalam sebuah hadis, mafhumnya sebuah hadis, apabila sesuatu benda, uang atau apa saja sudah kita niatkan untuk Allah, kemudian kita gunakan untuk selain Allah, tidak berkah. Hati-hati. Ini wali-wali santri itu bahaya. Kita sudah punya niat setiap bulan ngasih duit untuk anak kita 350. Maka itu duit kalau ada jangan digunakan untuk yang lain. Udahlah, saya mau buat usaha dulu lah, beli ikan apa gitu. Tidak berkah nanti. Tidak berkah. Karena ini ibaratnya sudah kita niatkan untuk Allah. Perkara itu kalau sudah diniatkan untuk Allah, itu seperti barang zakat. Sampai punya barang zakat, punya apa itu namanya sapi misalkan. Sapi sudah sampai 35, maka wajib zakati. Satu sapi dikeluarkan zakatnya. Ternyata tidak dikeluarkan zakatnya, nanti sapinya tidak berkah. Insya Allah. Begitu juga kalau kita tidak punya niat untuk anak kita setiap bulan sekali ngasih 350. Dan ini niatan seperti ini harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah ada uangnya kita kasihkan, karena itu bukan hak kita, itu sudah menjadi haknya Allah. Allah. Insya Allah. Insya Allah.